Apa sih itu rutenium? Nah, rutenium adalah logam transisi yang keras, tahan karat, dan memiliki beberapa aplikasi dalam industri kimia, elektronik, dan juga katalis. Biasanya digunakan dalam paduan dengan platinum atau palladium untuk meningkatkan sifat-sifatnya. Nah, teman-teman, dalam senyawa rutenium itu sendiri terdapat 3 mekanisme kerja toksik. Yang pertama itu ada fase eksposisi, yang kedua ada fase toksikokinetik, dan yang ketiga ada fase toksodinamik. Nah, apa itu fase eksposisi? Nah, pada rutenium itu sendiri terdapat fase eksposisi itu tergantung pada kondisi tertentu. Nah, pada suhu kamar dan tekanan atmosfer, rutenium umumnya berada dalam fase padat. Fase padat ini dapat berubah menjadi cair atau bahkan gas pada suhu dan tekanan ekstrim tertentu. Nah, teman-teman, yang kedua ada toksikokinetik. Dalam rutenium mengacu pada perjalanan zat kimia rutenium di dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama itu terdapat penyerapan, di mana rutenium itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai rute seperti inhalasi udara yang mengandung partikel rutenium atau melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi. Yang terakhir adalah toksodinamik. Nah, informasi tentang toksodinamik rutenium atau efek toksik substansi ini pada tubuh manusia tidak selengkap untuk beberapa logam lainnya, karena rutenium tidak terlalu umum terlibat dalam keracunan manusia. Namun beberapa penelitian telah memberikan wawasan awal tentang potensi efek toksik rutenium. Yang pertama itu ada iritasi pada saluran pernapasan. Inhalasi debu atau partikel rutenium dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, meskipun ini dapat bervariasi tergantung pada bentuk dan konsentrasi rutenium. Yang kedua itu ada kerusakan pada organ. Beberapa penelitian pada hewan percobaan menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap tingkat tinggi rutenium dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ seperti hati dan ginjal. Dan yang ketiga adalah pengaruh pada sistem imun. Paparan rutenium juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Lalu kita masuk pada paparan rutenium pada manusia. Nah, paparan rutenium pada manusia dapat terjadi melalui beberapa rute masuk yang umumnya terkait dengan aktivitas industri atau kejadian lingkungan tertentu. Yang pertama itu inhalasi. Inhalasi debu atau partikel rutenium dapat terjadi di lingkungan kerja, terutama di industri yang menggunakan atau memproses rutenium. Proses seperti pemrosesan logam atau pembakaran bahan-bahan yang mengandung rutenium dapat menghasilkan debu yang dapat terhirup. Yang kedua, ingesti. Nah, paparan dapat terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh rutenium. Tanaman yang tumbuh di tanah yang tercemar atau air yang terkontaminasi dapat mengandung kadar rutenium yang dapat diserap oleh tanaman dan kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, teman-teman, yang terakhir ada dampak paparan rutenium pada manusia. Nah, masih merupakan area penelitian yang sedang berkembang dan informasinya terbatas. Rutenium tidak dianggap sebagai logam yang secara umum bersifat toksik pada tingkat paparan yang biasanya terjadi dalam lingkungan sehari-hari atau pekerjaan. Namun, paparan berlebihan terhadap rutenium dapat memiliki dampak kesehatan yang merugikan. Beberapa dampak potensial melibatkan gangguan pada sistem pernapasan dan organ tubuh lainnya. Penting untuk mematuhi pedoman keamanan di tempat kerja dan di lingkungan yang melibatkan zat kimia berpotensi berbahaya. Jika teman-teman memiliki kekhawatiran spesifik atau informasi terkini, diperlukan
konsultasikan dengan ahli toksikologi atau sumber medis yang dapat memberikan panduan yang lebih tepat sesuai dengan konteks paparan yang mungkin terjadi.